Masih. Yang ketiga, berlaku. Nah, saudara pada waktu itu labelnya apa? Stefanus orang yang gagal. Maka apa? Menempel di mana? Pikiran dan hati dan hidup saya. Saya orang yang gagal. Nempel label, saya orang yang gagal. Terus apa? Menginformasikan. Orang-orang ngomong, kamu gagal, kamu gagal. Iya ya, saya gagal lo kemarin. Berinformasikan. Dan yang ketiga apa? Berlaku. Maka saya adalah orang yang gagal. Saudara jangan pasang label yang buruk. Kita mau belajar menjadi hal yang baik. Mari kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Next. Saya minta satu orang boleh kita akan baca. Lanjut Pak. Ya. Di alam Alkitab ada tertulis, saya akan baca buat saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berjalan berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Next. Lanjut. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena itu dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah berturun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah dan angkat tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Poin yang pertama. Next. Jangan pasang label untuk orang lain yang buruk untuk orang lain dan dirimu. Ayatnya coba lihat. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam itu apabila airnya goncang dan setelah aku menuju ke sana, ke kolam itu, orang lain sudah menturun mendahului aku. Sudah perhatikan, ini jawaban daripada orang yang 38 tahun berada di kolam Bethesda. Pertanyaannya apa? Tuhan Yesus tanya gini, maukah kau sembuh? Ayo kita kata-kata saya, 1, 3. Maukah kau sembuh? Jawabannya apa? Mau. Ini jawabannya lain. Nyambung tidak? Nyambung? Nyambung gak? Nggak nyambung banget. Kenapa tidak nyambung? Hah? Ditanya, maukah kau sembuh? Saudara saya tanya, mau ke Singapura? Saya belum punya paspor, saya belum punya uang, saya nggak punya tiket, saya belum punya koper yang gede loh, saya belum punya kaos. Apa tuh? Berdali-dali. Berdali-dali bagaimana? Mengasihani diri, kekurangan diri kita. Dia memasang label yang buruk dalam hidup dia. Nggak ada yang nolong saya. Saya ini sendirian dan selalu kalah, selalu gagal. Orang lain dulu dan saya tidak dapat sembuh. Label dipasang dalam diri dia. Dia tidak bisa sembuh. Maka menempel di pikirannya, di hatinya. Menginformasikan, gak ada yang nolong saya, makanya saya gak bisa sembuh. Nawarin aja. Ini gak bisa loh. Ini susah. Dan apa? Berlakulah dia tidak bisa sembuh selama 38 tahun. Wah. Sudah ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi kita merasa pasang tidak mungkin, mana bisa, mustahil, sulit. Stop untuk hal ini. Saudara, mari kita mau merubah hidup kita. Jangan pasang label yang buruk. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Selalu ada jalan keluar bersama Tuhan. Tuhan menyertaimu. Sudah stop untuk pasang label yang buruk. Stop. Sering kali kita pasang sudah. Terlebih lagi ada badai. Ketika ada masalah datang, takut, aduh mana bisa. Stop. Sudah, mari hari ini kita mau belajar fokus kepada Tuhan Yesus. Katakan fokus. Fokus. Berhenti untuk memandang pada masa lalu. Amin.
Pada waktu kau melihat masalahmu itu menakutkanmu dan melemahkan imanmu, tetapi kau memandang pada Tuhan, itulah kekuatan. Itulah membuat kau menjadi kuat. Akhirnya kau menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini biarlah kita jangan pasang label yang buruk. Ayo, beritahu kepada sebelah kananmu, jangan pasang label yang buruk. Sebelah kiri, jangan pasang label yang buruk. Sekarang kasih tahu orang yang paling susah dibilangin. Yuk, perhatian. Sekarang kita mau kasih tahu orang yang paling auban, yang keras kepala. Yaitu siapa? Stefanus, jangan pasang label yang buruk. Jangan pasang label yang buruk. Perkatakan buat dirimu, ini orang yang paling auban, pintar ngomongin orang kiri kanan. Bertobatlah kau. Amin. Setelah hari ini kita mau jangan pasang label yang buruk. Amin. Saudara, hari ini Tuhan ingin merancangkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tapi kau yang membatasinya, engkau yang memberikan hal-hal yang membuat kau tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Ya, saudara, hari Ibu ya. Terima kasih. Saya ingatkan hari Ibu, mumpung saya masih ingat. Pada waktu saya selalu bersama istri, begitu saya tugas ada pelayanan dan sekolah yang cukup lama, di situ saya tidak didampingi istri saya. Wah, di situ saya kehilangan. Kehilangan bagaimana? Pagi-pagi sekolah harus pakai baju dan bajunya belum digosok. Saya coba dengan gosok, udah depan, dan saya lihat depannya licin, belakangnya licin. Waduh, saya bingung. Saya terus belakang lagi, belakangnya licin, depannya lecek sekali. Saya bingung, gosok kayak setengah mati, saudara. Berarti inilah pentingnya seorang istri, seorang ibu dalam kehidupan kita, perkara kecil saja. Ya, saudara, ini intermezzo. Ya, kita bawa jangan pasang label yang buruk tentang istri kita. Bawel, padahal ini baik, saudara. Ya, mari kita memberikan satu hal yang apresiasi. Jangan pasang label yang buruk. Oke, dengan cepat. Poin yang kedua. Next. Bagaimana label buruk itu dicopot, dirobek? Bagaimana itu tidak berlaku? Yuk, ucapkan nomor 2. 1, 3. Copot label yang buruk dari orang lain dan dirimu. 1, 3. Copot label yang buruk dari orang lain dan dirimu. Buang. Katakan buang. Buang. Sobek. Nah, ini harus dilakukan. Bukan dengan kekuatanmu, kau tidak mampu, tapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Kau tidak bisa. Coba lihat kalimat Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Kata 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Ini kalimat kedua dari Tuhan Yesus. Kalimat apa ini? Perintah. Kalimat apa lagi? Kerja apa lagi? Kita mundur di kalimat yang pertama. Maukah kau sembuh? Kalimat apa? Maukah kau sembuh? Yes. Kok pintar ya, Ibu? Penawaran. Yang kedua apa? Bangunlah dan angkat tilammu dan berjalan. Ini bicara apa? Otoritas. Kata otoritas. Kata kuasa dari Tuhan Yesus. Ini yang merobek akan label-label burukmu. Tidak bisa dengan kekuatanmu, tapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Hari ini gunakan otoritas kuasa Tuhan untuk merobek label-label yang buruk dalam hidupmu. Kau tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Ya, sudah bisa tampilkan sampai ini, Pak. Ada videonya, bisa masuk. Yes, boleh siapkan. Ya. Saudara, di poin yang kedua ini, label itu harus dibuang. Katakan dibuang. Ya, bagaimana caranya? Dengan kuasa Tuhan Yesus. Ya, dengan kuasa Tuhan Yesus, label yang buruk itu dihancurkan. Dengan kuasa Tuhan Yesus, label yang buruk itu diubah. Ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita mau review. Ya. Poin yang pertama apa sudah tadi, saudara? Jangan pasang label yang buruk. 1, 2, 3 katakan. Jangan pasang label yang buruk. Kita memasang saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pasang label yang buruk.
Hari, bagaimana cara mencopotnya? Dengan kuasa Tuhan Yesus. Katakan kuasa Tuhan Yesus. Ya, kalau bisa tampilkan, Pak. Ya, kalau bisa, sudah katakan dengan kuasa Tuhan Yesus. Maka label-label yang buruk itu boleh dicopot. Saudara, mari hari ini engkau boleh memandang pada Tuhan. Pada waktu kau memandang pada Tuhan, ada kuasanya yang memberikan kemenangan kepada kita. Yes. Nah, ini dia. Yakin akan firman-Mu, Tuhan. Ini Pak Petrus dari Malaysia. Dia masuk di NGH. Dari potong ususnya 2 meter. Karena dia mengalami limfoma bagian ususnya. Kondisi kritis. Dokter bilang tidak ada harapan. Nah, ini ususnya dipotong. Mengalami kondisi yang kritis, napasnya susah. Dia harus latihan untuk bernapas. Dan hari itu dia membuka hati untuk terima Tuhan Yesus. Dibaptis di ruang ICU. Dan dia mulai menjalani kemo. Sahabat-sahabatnya mengunjungi dan mendoakan menguatkan dia. Ya, ini mukanya hitam karena kemo. Dan tidak bisa berjalan karena tinggal di rumah sakit 9 bulan terapi jalan. Dan hari itu dia boleh keluar dari rumah sakit selama 9 bulan. Dan dia langsung bersaksi memuliakan nama Tuhan. Dan dalam prosesnya ia mengalami pemulihan dan perlu terus didoakan. Dan hamba-hamba Tuhan selalu mendoakan dia. Dan bukan itu saja, dia boleh ikut pelayanan, mengunjungi orang sakit walaupun pakai kursi roda. Ya, dia boleh mengunjungi orang sakit, ikut pelayanan bersama saya. Nah, dia mengunjungi pasien-pasien yang ada di rumah apartemen Singapura bersama tim Israel. Dia menguatkan mereka yang sakit. Baik di rumah sakit, ini rumah sakit tadi di apartemen. Dia aktif mendatangi dan menguatkan, bersaksi dia. Dia menguatkan mereka yang sedang putus asa. Dan dia didoakan untuk khususnya disambung kembali. Hari persiapan khususnya didoakan. Dan operasi mulai dilaksanakan. Dan kita terus berdoa untuk operasi itu. Nah, dia ini operasinya, saudara, khususnya dipasang kembali. Dan sempat mengalami masa kritis. Dan puji Tuhan, operasinya dipersiapkan dengan baik dan boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya dia sudah sembuh dan sekarang bersaksi memuliakan nama Tuhan. Dan dia ikut pelayanan kemana-mana. Dan nama Tuhan ditinggikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, satu kali dokter berkata, kamu dead man, orang mati, gak mungkin bisa hidup. Dan tiap hari diambil darahnya setiap hari. Terus ditanya, dok, kenapa sih diambil darah tiap hari? Hidup kamu itu cuma 1 hari sama 1 hari. Gak bisa panjang. Diprediksi, dianalisa dari darahnya day by day. Berarti hidupnya cuma bisa 1 hari itu 1 hari. Akibatnya apa? Dia takut untuk tutup mata. Takutnya gak bisa buka mata lagi. Dan Tuhan memberikan pertolongan dan mujizat.
Sudah dia sembuh, darahnya tetap diambil. Dan ini kaget, kenapa darah tetap diambil? Rupanya dokter di Singapura mengirim data ini ke Amerika dan beberapa negara. Dia bingung. Semua pasien yang alami penyakit ini semuanya sudah meninggal. Cuma dia satu-satunya masih hidup. Saya percaya itu darah Tuhan Yesus yang berjuang. Kamu tanya beriak buat Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada otoritasnya yang menyembuhkan dan memulihkan. Hari ini copot label-label yang membuat kau tidak bisa sembuh. Mana mungkin, mana bisa. Copot semuanya dalam nama Yesus. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, biarlah jangan pasang label ini, akan nempel, menginformasikan dan berlaku. Poin yang terakhir. Saudara, dengar dulu. Oke, jangan di situ. Oke. Coba baca kata Yesus kepadanya. 1, 2, 3. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Sekali baca 1, 2, 3. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada satu kata yang menyentuh hati dia. Kata apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Ada satu kata yang menarik buat dia. Apa? Berjalan. Betul sekali kata berjalan itu mimpi dia. 38 tahun dia menunggu untuk bisa berjalan. Yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal. Hari ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kau bisa berjalan. Kau bisa berjalan. Kau tidak lumpuh lagi. Itu merobek label yang buruk. Sebelum dipasang apa? Saya nggak bisa jalan. Tetapi Tuhan bisa berkata, bangun dan angkat tilammu dan berjalan. Artinya apa? Kau bisa berjalan. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus membuat dia iman pengharapannya timbul. Dia mulai kuat, saudara. Ya, dan di sini dia mulai tertuju imannya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan apa? Kau bisa berjalan. Kalau bahasa sehari-hari, bangunlah, kau mampu berjalan. Oh ya, timbul harapannya, timbul keinginannya dalam hatinya. Next, poin yang ketiga. Kita baca, dia pasang label yang baik dalam diri dia. Oh, Tuhan Yesus, kau mampu berjalan, kau bisa berjalan. Maka dipasang label apa dalam dia? Oh, saya bisa berjalan ya, saya bisa berjalan ya. Dan timbul iman pengharapannya. Dia mulai bangun dan berdiri, dan dia boleh kuat, dan dia boleh mengangkat tilamnya, dan dia berjalan. Wow! Katakan wow! Wow! Itu sukacita yang luar biasa. Bukan dengan cara kolam itu Tuhan. Bukan caranya Tuhan. Oh yes. Seringkali cara kita yang membatasi kuasa Tuhan. Bukan caramu, tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Amin. Tuhan punya cara yang ajaib dalam kehidupanmu. Jangan batasi Tuhan. Mari katakan, kau bisa berjalan, kau bisa menang, kau bisa berhasil, kau bisa mengalami mujizat Tuhan. Taruh iman percayamu dan pandang pada Tuhan Yesus. Percaya kuasanya yang tak terbatas. Copot label-label yang buruk itu dan pasang label yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya cinta yang baru. Tuhan bisa menyelesaikan dan menolong saya. Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Amin. Kita akan nonton video yang terakhir. What's the video? Last video. Say amen. Amazing. Ya. Saudara, biarlah hari ini ada label-label yang baru yang kita pasang. Amin. Label-label baru yang kita perkatakan, ini pekerjaan Tuhan akan berkembang, akan maksimal, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Stop dengan label-label yang buruk, saudara. Perkatakan, iblis mungkin menaruh sesuatu yang buruk dalam pikiranmu, tapi copot. Jangan biarkan itu menempel dalam pikiranmu. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Oke. Bisa. Oke, belum masuk. Ya, oke. Ya, kita mau review. Review yang pertama apa, saudara? Jangan pasang label yang buruk. 1, 3 katakan. Jangan pasang label yang buruk. Yang kedua,
Copot label yang buruk. Copot label yang buruk. Yang ketiga, pasang label yang baru. Pasang label yang baru. Yang pertama apa? What is the first Do not stick label. Jangan pasang label yang buruk. Yang kedua, Copot label yang buruk. yang ketiga, Pasang label yang baru. kau ciptaan yang baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Kau pemenang bersama Tuhan. Yes. Sehingga kau boleh melewati semua badai dalam kehidupan. Tuhan memberikan kemenangan. that gives you the victory? Saudara, saya sharing kemarin, sudah sharing di kemarin sampai menunggu video. Puji Tuhan, kita sekarang membangun rumah singgah untuk orang sakit. Ada 12. Dan bulan ini nambah lagi 3. Di Medan, Pekanbaru, Jambi, Batam, ada 2, Jakarta, Purwokerto, Semarang, Madiun, Palu, Makassar. Dan ada 3 akan menambah di Bitung, Surabaya, dan Tangerang. Menampung orang sakit. Itu 1 bulan, 1 ton berasnya. Kita kasih makan free. Secara manusia tidak sanggup. Tapi saya punya hubungan yang dekat dengan pemilik BCA. BCA pendukung dana saya. Dia tahu BCA? Bank Sentral. Haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Saudara punya hubungan yang dekat dengan BCA, pemilik BCA, Bank Sentral Allah. Dia sanggup menyediakan buat apa yang kau perlukan dan tidak pernah mempermalukan. Ya. Dan kita sudah buka juga rumah singgah yang ada di Malaka, Malaysia, dan di Singapura. Ya, jadi kalau mereka sedang berobat dan tidak punya tempat tinggal, hubungi. Mereka akan bisa tinggal. Dan setelah itu apa? Bikin saya kaget. Tuhan tarik saya lebih panjang lagi. Wow! Tuhan suruh saya buka di Islamabad, di Pakistan. Dan mereka sedang menunggu saya. Setelah pulang ini saya berangkat ke sana. Pak, udah ada tanah, tinggal dibangun di sana. Padahal perang sudah India. Tapi saya tanya kami, aman Pak, pergi. Waduh, kamu aman, saya aman. Tapi saya percaya Tuhan akan membela saya. Ya, itu label-label saya copot dan siap-siap berangkat. Setelah India setelah Nepal setelah Islamabad minta, Bhutan juga minta. Kamdu, Nepal juga minta, India minta untuk buka rumah singgah. Secara manusia siapa saya? Saya tidak sanggup, tapi saya pasang label yang baru. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sudah biar hari ini kita mau tutup firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Worship leader boleh bantu saya. Yuk siapkan hati kita.